Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada video kali ini, Mbah Trejo akan membahas tentang bagaimana cara untuk menentukan ukuran box speaker, beserta hal-hal terkait yang perlu diketahui. Jadi, sebelum membuat box speaker kita perlu merencanakan ukurannya terlebih dahulu, supaya bisa memperoleh hasil yaitu sebuah box speaker yang baik dan memuaskan tentunya. Apa yang perlu dilakukan, dan apa yang harus dikerjakan, simak saja di video kali ini baik-baik. Oh iya, bagi yang belum subrek Mbah Trejo silakan disubrek, dan semoga teman-teman semua sehat selalu dan banyak rezekinya. Sebelum teman-teman mempelajari cara menentukan ukuran sebuah box speaker, sangat penting untuk sedikit memahami beberapa poin dasarnya terlebih dahulu, supaya tidak gagal paham saat mempelajari metodenya setelah segmen ini. Perfect. Jadi ketika speaker memiliki tuning frekuensi yang sudah diketahui, maka operator tidak akan kesulitan untuk menyetel semua perangkat aksesorisnya, seperti menyetel audio mixer, crossover, DLMS, dan seterusnya untuk menemukan racikan suara audio yang pas, linier, dan enak didengar. Pada akhirnya, box yang sesuai dengan driver akan berdampak baik juga buat driver, sehingga umur pakainya lebih awet. Dan juga, box speaker yang direncanakan dengan baik bisa memiliki bentuk yang proporsional, enak dilihat, tidak seperti speakernya Mang Udin yang terbuat dari material bekas bekesting bangunan.
Perfect. 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 TLE Small Parameter diterbitkan oleh produsen. Yang saya contohkan di sini adalah lembar data untuk produk ACR, yaitu jenis subwoofer dengan tipe 15 inch PA 15890 MK4. Selain TLE Small Parameter, beberapa dari spesifikasi driver juga dimasukkan ke dalam penghitungan. Ini terutama diameter dan power handling atau maksimal power dari driver. Ada banyak rumus yang digunakan untuk merancang sebuah box subwoofer termasuk bagian-bagiannya, yaitu rumus untuk menemukan volume box, volume port, tuning frekuensi, dan lain-lain yang bisa digunakan. Tapi tenang, jangan panik dulu ya teman-teman, sebab sekarang ini kita tak perlu menjadi ahli matematika untuk bisa menghitung semuanya. Sebab ada yang namanya kalkulator box speaker yang bisa kita manfaatkan. Siapa saja bisa menghitungnya dengan sekali pencet saja. Simak terus video ini supaya tidak gagal paham. Teman-teman akses saja ke website www.ajdesigner.com yang linknya saya taruh di deskripsi. Setelah mengakses di halaman website mereka, teman-teman hanya tinggal pilih saja satu tergantung kebutuhan. Mau kalkulator untuk yang box silet, ported atau banpas, atau download saja semua dari link yang saya lingkari merah ini gratis. Teman-teman hanya klik tombol downloadnya, pilih mana jenis kalkulator yang ingin teman-teman pakai. Oh ya, saya di sini murni hanya sharing saja ya teman-teman, saya tidak di-endorse pihak manapun. Program kalkulator box speaker ini sangat ringan, yaitu hanya berkisar 700-an kilobyte saja. Lalu teman-teman tinggal install di komputer teman-teman, seperti menginstal software pada umumnya. Sekarang akan saya masukkan TLE Small Parameter yang saya peroleh dari lembar data produk ACR 15 inch PA 15890 MK4 tadi.
ke dalam program kalkulator dari AJ Designer untuk menghitung berapa volume box yang tepat secara teoritisnya. Dalam contoh ini saya menggunakan kalkulator untuk box jenis vintage subwoofer ya teman-teman. Parameter dari speaker ACRM K4 tadi saya masukkan ke dalam semua kolom input kalkulator, seperti ini. Khusus untuk kolom DP, adalah diameter dari port atau ventilasinya. Teman-teman bisa memasukkan angka berdasarkan perkiraan saja, misalnya 10 cm. Tanda pagar ports adalah jumlah port yang diinginkan, bisa isi 1 atau 4. Lalu SBB 4 untuk respon terbaik frekuensi rendah dan box berukuran besar. Jika semua kolom sudah diisi dengan lengkap, langkah selanjutnya hanya tinggal klik tombol Calculate. Dan hasilnya akan nampak di kolom sebelah kanan, yaitu ada VB atau volume box dalam liter, FB atau resonansi box dalam hertz, F3 atau half frekuensi box dalam hertz, dan LP atau panjang port dalam sentimeter. Dan dalam grafik menunjukkan bahwa respon frekuensi box nantinya berada dalam -4 desibel pada frekuensi 50 Hz, tapi ini masih bersifat teoritis ya teman-teman. Untuk melihat hasil akhirnya, teman-teman perlu klik tab box kalkulator. Di sini kita akan mendapatkan hasil penghitungan keseluruhan, termasuk berapa ukuran dimensi box yaitu panjang, lebar, dan kedalaman dari box yang akan kita buat dalam sentimeter. Termasuk volume port, volume internal box dan volume totalnya dalam liter, yang bisa digunakan untuk penghitungan lebih lanjut lagi. Ukuran dimensi box, yaitu D, W, dan L adalah hasil dalam golden ratio, atau rasio tidak terbatas sehingga saya merasa ukuran dimensi ini kurang cocok dengan keinginan saya, maka saya bisa merubah dengan cara mengkalkulasinya lagi di sini. Dalam kasus ini, saya merasa kedalaman box atau D terlalu pendek dan W terlalu tinggi, maka saya perlu menyesuaikannya lagi agar terlihat proporsional. Yaitu dengan cara merubah isi kolom sesuai yang saya kehendaki dan mengkalkulatnya lagi, sampai saya menemukan hasil ukuran dimensi yang saya rasa sudah cukup sesuai dan bagus. Jangan lupa dicontreng bagian constraint, di mana dari ketiga kolom dimensi yang ingin teman-teman ubah ukurannya.
Seperti inilah hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa membuat dimensi boxnya memanjang ke atas atau memanjang ke dalam, asalkan volumenya tidak berubah. Yang di sini saya menginginkan box yang memiliki kedalaman yang lebih panjang, makanya saya merasa harus menggunakan port slot persegi, bukan port berbentuk silinder atau pipa, sebab jika menggunakan port silinder akan susah dilakukan tanpa merubah volumenya. Jangan bertanya apa bedanya. Sebab ini subjektif tergantung rasa masing-masing. Penghitungan untuk menentukan ukuran box speaker dalam video ini adalah penghitungan yang sudah disederhanakan. Para pakar mungkin akan menghitung ukuran box speaker mereka secara lebih rumit lagi, karena jika mau mendetail, bahan atau material juga berpengaruh, bahkan kelembaban udara. Meskipun ini secara teoritis, yang penting kita memiliki pakem, atau setidaknya kita tidak ngasal seperti Mang Juha yang banpol itu dalam membuat box speaker. Hasil akhirnya adalah telinga yang menilai pada saat cek sound nanti. Teori hanyalah membantu saja. Bisa jadi box speaker yang ngawur suaranya malah bagus. Bisa jadikan, misalnya boxnya nggak bagus tapi peralatan lainnya bagus, dan sebagainya. Setiap box speaker akan menghadirkan warna suara berbeda, tidak ada jaminan semua pasti bagus hasilnya. Dari colokan listrik hingga sampai speaker, semuanya memiliki pengaruh terhadap peralatan audio kita. Terima kasih sudah menonton video ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dunia audio sangat luas, carilah referensi sebanyak-banyaknya tapi jangan lupa juga untuk mengujinya di lapangan. Bagi yang merasa ini membantu, silakan bagikan, like, komen, dan subscribe channelnya Mbah Trejo. Sampai ketemu di video yang akan datang.